Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah analisa laporan keuangan dengan saya Hieronymus Erwin Indrawan. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai analisa rasio. Materi ini sudah kita bahas pada pertemuan ketiga. Kita telah membahas mengenai analisa rasio. Pada hari ini akan kita ulangi kembali. Oke, lanjut slide berikutnya. Analisa rasio. Analisa rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya. Jadi perimbangan kita mau menghitung antara jumlah yang satu dengan yang lainnya. Analisa rasio dapat menjelaskan kepada penganalisa tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama jika dibandingkan dengan rasio pembanding standar. Jadi bila kita menghitung analisa rasio, kita dapat melihat gambaran tentang baik buruknya suatu perusahaan melalui laporan keuangan yang dibuatnya. Terlebih bila kita membandingkan dengan rasio pembanding standar. Nah, di sini dasar pembanding angka rasio. Untuk menentukan baik buruknya angka rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas suatu perusahaan diperlukan suatu pembanding, yaitu rasio standar. Masih ingat kan? Likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Jadi kita bandingkan dengan hitungan perusahaan kita dengan rasio standar. Kemudian rasio standar itu apa? Rasio standar adalah rasio rata-rata dari seluruh perusahaan yang ada pada industri. Yang pada industri ini maksudnya industri sejenis. Kalau kita industri jasa, maka kita bandingkan dengan perusahaan industri jasa juga. Misalnya kita industri perhotelan, maka bisa kita bandingkan dengan laporan keuangan hotel perusahaan lain. Nah, bagaimana memperoleh rasio standar tersebut? Kita masuk poin ketiga. Jika rasio standar tidak ada dalam bentuk yang tetap, maka rasio standar dapat kita buat. Jadi kalau kita informasi rasio standar industri itu tidak tersedia, tidak ada, tidak dapat kita peroleh, maka kita dapat menghitungnya sendiri. Bagaimana caranya? Ya, berarti kita hitung manual, kita cari laporan keuangan perusahaan yang sejenis. Tentu saja bila kita mencari di internet, perusahaan tersebut harus sudah go public ya. Kalau masih belum go public berarti belum terbuka, berarti nggak bisa kan. Karena kan laporan keuangan adalah informasi yang tertutup kecuali dia telah menjadi perusahaan terbuka. Kemudian setelah kita memperoleh, baru kita hitung sendiri. Seperti tugas kalian yang kemarin, pertemuan 1 mencari laporan keuangan, kemudian pertemuan kedua laporan keuangannya kalian salin ke dalam Excel supaya bisa dihitung ya. Kalau di Excel kan bisa pakai rumus. Nah, kemudian pertemuan ketiga kalian kemarin bagaimana dengan laporan keuangan tersebut? Kalian menghitung analisa rasio dan analisa perbandingan. Nah, pada pertemuan keempat kalian juga lebih mempertajam. Saya ulangi. Kemudian pertemuan 5 ini kalian saling mengumpulkan tugas kalian tuh dengan adegan yang sejenis. Misal sama-sama laporan keuangan dari bank. Nah, bisa dibandingin bank yang kalian buat dengan bank kalian yang teman kalian buat, atau misalnya pabrik laporan keuangan lain, industri lain. Nah, bisa saling membandingkan. Kemudian itu cara membuat rasio standar. Kemudian poin yang terakhir adalah standar rasio bukan merupakan angka pembanding yang pasti. Jadi itu belum absolut ya, itu hanya sekedar pembanding sebagai bahan pertimbangan. Nah, penggolongan rasio berdasarkan sumber datanya, maka angka rasio dapat digolongkan menjadi berdasarkan sumber data ya. Berarti sumber data kita ngambil datanya dari mana? Nah, laporan keuangan ada neraca, ada laba rugi.
rasio-rasio neraca. Berarti kita ambil dari neraca. Yang kita ambil dari neraca contohnya apa? Likuiditas, solvabilitas, itu kita ambil dari neraca. Kemudian rasio laba rugi, datanya kita ambil dari laba rugi. Contohnya apa ya? Dari laba rugi misalnya perbandingan antara penjualan dan keuntungan. Nanti kita lihat analisa dari diambil hanya dari laba rugi. Kemudian yang ketiga rasio antar laporan, berarti datanya dari neraca dan laporan laba rugi. Contohnya rentabilitas modal dari neraca, laba bersih dari laporan laba rugi. Jadi ada 3 ya, neraca, laba rugi, dan antar laporan. Antar laporan di sini maksudnya adalah neraca dan laba rugi. Kemudian dilihat dari tujuan penganalisa. Angka rasio dapat dibedakan menjadi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Jadi misalnya penganalisanya yang mau menganalisa mau mengetahui apa, itu dibagi menjadi 3, rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kemudian rasio modal kerja atau likuiditas. Rasio modal kerja digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek. Seperti kemarin, likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya atau hutang lancarnya dengan aktiva lancar. Kemudian bagi manajemen perusahaan dapat digunakan untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan. Nah, udah efisien belum penggunaan modal kerja kan? Di situ kan kita membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Bagi pemegang saham dan kreditor jangka panjang digunakan untuk mengetahui prospek dividen dan pembayaran bunga masa datang. Kemudian 4, kriteria perusahaan yang punya posisi keuangan yang kuat adalah dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu, dapat memelihara modal kerja yang cukup, membayar bunga dan dividen yang dibutuhkan, memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. Jadi kriterianya tentu saja ya, dapat memenuhi kewajibannya. Berarti dia dapat membayar hutangnya tepat waktu, dapat memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal. Nah, ini keempat ini dapat dilihat bila perbandingan likuiditasnya berada di angka 100%. Biasanya yang bagus tuh 200%. Nah, jadi angkanya harus di atas 100%. Kalau sudah di bawah 100% berarti nggak mungkin ini keempat kriteria ini memenuhi. Kemudian di sini kita selalu bicara modal kerja. Apa sih maksudnya modal kerja? Ada yang masih ingat, mungkin pernah mendengar, pernah diajarkan oleh dosen-dosen lain. Modal kerja berarti apa? Modal yang dipakai untuk bekerja. Jadi kan kalau kita perusahaan kan berarti kita ada nyetor modal kan. Nah, modal itu kan di sisi kredit ya, di sisi pasifan. Nah, itu kan kemudian kita belanjakan kan. Nah, kan kita belanjakannya dapat dibagi menjadi 2, menjadi aset-aset modal kerja atau menjadi aset-aset aset gitu kan, maksudnya aktiva tetap. Nah, jadi modal kerja di sini adalah maksudnya berarti modal kerja sama dengan apa? Aktiva lancar. Jadi kalau ada orang berkata modal kerja, nah modal kerja itu berarti sedang membicarakan aktiva lancar. Aktiva lancar terdiri dari apa aja? Kas, persediaan kan, piutang. Nah, itu kan semua uangnya berputar. Piutang selalu berubah tiap periodenya, kas selalu berubah tiap periodenya, dan lainnya ya. Jadi aktiva lancar itu posisi di neraca yang selalu berubah. Sementara aktiva tetap kan cenderung tidak berubah. Kalaupun berubah karena biaya penyusutan, karena akumulasi penyusutan. Jadi modal kerja itu adalah aktiva lancar. Nah, ini kemudian rasio likuiditas. Ini kemarin sudah kita belajar ya, aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, yang terpenting ini kenapa saya meminta kalian mencari laporan keuangan, supaya kalian mengetahui gambaran laporan keuangan perusahaan, di mana akun-akunnya aneh, berbeda dengan yang kita pelajari di kuliah kan. Kalau di kuliah aktiva lancar, kas, piutang,
persediaan, perlengkapan, udah pasti. Padahal ketika kita praktek kan kita buka laporan keuangan, oh, kok aneh nih, mana aktivanya, mana persediaannya, mana perlengkapannya. Nah, jadi kalian harus banyak referensi untuk memahami laporan keuangannya. Jadi seperti pada pertemuan 1 dan 2, apa kemampuan dasar yang harus kalian miliki adalah dapat membaca laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah apa? Neraca dan laba rugi. Oke, ini adalah contoh current ratio, kemampuan perusahaan membayar hutang lah lancarnya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Kemudian acid test ratio, sering juga di quick ratio. Acid test ratio adalah quick ratio, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya tanpa memperhitungkan persediaan. Berarti tinggal kas dan piutang. Kenapa persediaan dikeluarkan? Karena persediaan paling tidak liquid di antara kas dan piutang. Persediaan memerlukan waktu untuk dijual. Kemudian kalaupun dijual cepat pasti jatuhnya rugi. Karena itu persediaan dikeluarkan. Karena persediaan ini adalah aktiva lancar yang risiko kerugiannya paling besar dan paling susah dicairkan. Sementara kas sudah dalam bentuk uang, bisa kita ambil dengan mudah. Nah, kemudian piutang juga bisa dijaminkan. Nah, kemudian piutang yang kemudian ini rasio likuiditas sudah. Kemudian kita belajar mengenai perputaran piutang. Jadi piutang kita menjual barang secara kredit, akhirnya timbul namanya piutang. Piutang yang dimiliki perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan penjualan kredit. Nah, piutang hubungannya dengan kredit karena piutang timbul karena ada penjualan kredit. Kalau kita tidak menjual secara kredit pasti tidak ada piutang. Piutang dan taksiran dapat dimulai dengan menghitung tingkat perputaran piutang. Tingkat perputaran piutang rumusnya total penjualan kredit dibagi rata-rata piutang dikali 100%. Oke, kalau kita baca rumusnya gampang ya. Cuman sekarang pertanyaannya, di mana kita melihat total penjualan kredit? Ya kan? Nggak ada akun penjualan kredit kan, yang ada hanya akun penjualan. Nah, di mana kita bisa melihat total penjualan kredit? Nah, kan ya kalian harus sering-sering melihat laporan keuangan. Sementara di sini rata-rata piutang ada rumusnya ya. Rata-rata piutang per bulan, saldo piutang tiap akhir tahun dibagi 12. Ini rata-rata piutang per bulan. Kemudian selanjutnya rata-rata piutang tahunan, berarti saldo piutang awal tahun ditambah dengan saldo akhir tahun kemudian dibagi 2. Itu rata-rata piutang tahunan. Makin tinggi rasio ini menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah. Dalam keadaan sebaliknya, jika rasio ini rendah. Makin tinggi rasio ini menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah. Rasio tinggi, maksudnya piutang rasionya tinggi berarti apa? Piutangnya cepat berputar. Kalau dia cepat berputar berarti apa? Cepat dibayarnya kan? Dibayar, kemudian muter lagi duitnya, dijual kredit lagi. Jadi dalam setahun misalnya 30 kali, berarti kan cukup tinggi. Dibandingkan kalau rasionya piutang ini makin rendah, berarti slow, bayarnya lama kan. Berarti modal kerjanya mandek, tertahan di piutang. Kita tidak dapat menarik uang untuk diputar kembali kan uang kita yang setelah kita jual. Kemudian waktu rata-rata pengumpulan piutang. Waktu rata-rata pengumpulan piutangnya juga dapat dicari. Setahun 360 hari dibagi dengan tingkat perputaran piutang. Berarti 360 hari dibagi, misalnya tingkat perputarannya 30 dibagi 30. Lalu yang bagus berapa Pak perputaran piutang? Yaitu berarti kita harus mencari dulu yang namanya standar tadi kan, perbandingan standar. Dihitung dulu industri kita apa, cari laporan keuangan industri yang sejenis, kemudian kita hitung dan kita bandingkan rata-rata industri berapa. Bila kita lebih tinggi dari rata-rata, maka itu sudah termasuk baik. Kemudian perputaran persediaan, harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Harga pokok penjualan berarti kita lihat di laporan laba rugi.
rata-rata persediaan ini juga sama ya, kita menghitung rata-rata persediaan piutang, rumusnya sama, awal tahun ditambah akhir tahun dibagi 2. Kemudian juga sama, jadi perputaran piutang, perputaran persediaan pada dasarnya rumusnya sama dan maknanya juga sama. Kemudian selanjutnya perputaran modal kerja. Nah, di sini sekarang perputaran modal kerja. Berarti rumusnya juga sama, total penjualan dan modal kerja rata-rata. Modal kerja rata-rata cara carinya bagaimana? Ya sama juga berarti kan. Modal kerja awal tahun ditambah modal kerja akhir tahun dibagi 2. Jadi rumusnya sama, tinggal kita melihatnya. Ini kita lihat total penjualan, berarti kita lihat di laba rugi. Kemudian modal kerja rata-rata, berarti kita lihatnya di neraca, ya kan? Nah, yang belum apa tadi? Perputaran piutang. Dari mana kita melihat total penjualan kredit? Sementara di laporan keuangan nggak ada kan? Coba kalian cari, nggak ada total penjualan kredit. Dipisahkan antara penjualan cash dan penjualan kredit. Jurnalnya pun sama kan? Jurnalnya hanya satu penjualan, nggak ada penjualan kredit. Jurnalnya dibagi 2, ada penjualan cash, ada penjualan kredit. Nggak ada kan? Nah, di mana mencarinya? Nah, mencarinya biasanya ada di buku besar pembantu. Itu kalau perusahaan membuat buku besar pembantu. Berarti total penjualan kredit harus kita buat secara manual, tidak mungkin ada di sistem laporan keuangan. Oke, coba kalian cerna, apabila kalian mengalami pasti kalian tahu di mana melihat total penjualan kredit. Oke, selamat menganalisa laporan keuangan. Jadi prinsip dasar analisa keuangan adalah yang pertama, kalian harus memahami laporan keuangan, neraca dan laba rugi. Susunan neraca kalian paham, susunan laporan laba rugi kalian paham. Misalnya kalau kita melihat neraca, udah pasti neraca ada 2, ada debit, ada kredit, atau ada aktiva, ada pasiva kan. Kemudian debit atau aktiva dibagi 2 kan. Ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar ditambah aktiva tetap namanya total aktiva atau total debit. Kemudian aktiva lancar dibagi lagi menjadi beberapa kan, kas, persediaan, piutang dan lain-lain. Kemudian aktiva tetap juga dibagi-bagi lagi, ada yang berwujud, ada tidak berwujud. Kemudian sama pasiva dibagi 3, biasanya ada hutang, ada modal, kemudian ada laba ditahan. Ingat, laba ditahan jangan dimasukkan ke dalam modal dulu, karena laba ditahan maksudnya adalah belum ditentukan kegunaannya. Kalau dia sudah diputuskan masuk ke modal, maka dia akan masuk ke modal, karena laba ditahan ini merupakan angka akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalian pahami dulu susunannya, makanya saya meminta kalian untuk melihat laporan keuangannya. Seharusnya bila kalian laporan keuangan yang kalian cari sulit, kalian ganti lagi yang lebih mudah. Oke, sampai di sini pertemuan kelima. Kemudian ini ada latihan soalnya. Kalian bisa lihat 1 dan 2, 3 dan 4 dan 5. Oke, sampai di sini pesan saya satu, apabila ada tugas kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, junjung tinggi kejujuran, kerja sendiri, diskusi dan kerjasama, bukan berarti jawabannya itu berupa copy pasta, sama, identik. Oke, selamat membaca slide ke-5. Selamat berusaha untuk memahami laporan keuangannya. Oke, sampai di sini kita bertemu kembali nanti dalam pertemuan ke-6 minggu depan. Terima kasih, tolong disimak video saya dengan baik. Apabila ada yang dikasih kurang paham, silakan diskusi di WA group, itu bersifat terbuka. Oke, terima kasih.